Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 4, bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Kemarin bagaimana pelajarannya? Sudah paham kan? Kemarin itu terkait dengan apa? Terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, tepatnya di bagian 2. Nah, bagian 2 ini nanti kita akan membahas tentang arti dan pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, sebelum kita mulai, mari kita mengulang dulu membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Kemarin sudah kita belajar bersama-sama kan, termasuk hukum bacaannya. Sekarang ayo kita baca kembali. Kita awali dengan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Oke, masih ingat kan? Masih bisa membacanya dengan tartil? Oke, kalau kita masih ingat, mari sekarang kita lanjutkan. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa? Ini gambar 4 orang ya. Gambar 4 orang yang berbeda-beda. Ya, bedanya apa? Bedanya mungkin ini dari orang mana ini ya? Mungkin orang Indonesia ya. Mungkin ini ada orang Indonesia. Kemudian ini ada orang mana biasanya? Orang Timur Tengah ya, yang menggunakan ini yang ada di kepalanya ini. Ini mungkin orang Eropa ya, beda-beda. Nah, karena beda-beda itu kira-kira apakah kita itu ada yang lebih baik atau bagaimana? Apakah kita harus membanggakan perbedaan? Apakah kita harus tolong-menolong? Apakah kita harus saling mengenal? Kira-kira bagaimana kalau kita itu beda? Misalnya kita orang Indonesia, ada lagi nanti orang Eropa, ada lagi nanti orang Afrika misalnya. Bagaimana dengan itu? Nah, ini nanti kita akan mempelajari bersama-sama. Ya, oleh karena itu silakan disimak baik-baik pelajaran kali ini. Kita awali dengan membaca atau mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, kita artikan sedikit-sedikit. Yang pertama adalah ya ayyuhan nasu. Artinya wahai manusia. Jadi yang dipanggil oleh Allah ini adalah manusia. Jadi tidak hanya orang Islam saja, tapi semua manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki. Berikutnya wa untha, dan seorang perempuan. Jadi manusia atau kita itu diciptakan oleh Allah itu lewat perantara seorang laki-laki dan perempuan. Berikutnya wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu. Artinya adalah kemudian Allah menjadikan kita semua gitu. Syu'uban, berbangsa-bangsa. Jadi ada bangsa Indonesia, ada
bangsa yang lain ya, banyak sekali bangsa-bangsa. Kemudian wa qabaila, dan bersuku-suku. Nah, di Indonesia saja banyak sekali suku. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, macam-macam ya, suku Sunda dan lain-lain. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia saja, apalagi di seluruh dunia tentu lebih banyak. Lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Jadi agar kita itu saling mengenal satu sama lain. Inna akromakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Berikutnya, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin, bukan bangsa A, bukan bangsa B, tapi orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah atau sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Nah, dari potongan-potongan ayat dan kita artikan, itu jika kita satukan artinya adalah seperti berikut ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Itu adalah arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, dari arti surat Al-Hujurat ayat 13 itu kita bisa mengambil pesan pokok. Apa pesan pokoknya? Nah, ini dia pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari nenek moyang yang sama. Jadi asalnya kita itu dari nenek moyang yang sama. Tadi ya, dari laki-laki dan perempuan ya. Laki-lakinya yaitu Nabi Adam dan perempuannya adalah Siti Hawa. Jadi kita itu ternyata meskipun berbeda-beda ya, tadi kita sebutkan meskipun kita itu berbeda-beda, ternyata kalau kita runut ke atas terus nanti intinya atau pusatnya di satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, yaitu di Nabi Adam dan Siti Hawa. Berarti ternyata kita itu semua bersaudara, semuanya itu mempunyai nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Oke ya, yang pertama itu. Berikutnya pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13 adalah manusia itu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, untuk saling menolong. Ini tujuan Allah, menjadikan manusia yang berasal dari laki-laki dan perempuan tadi, yaitu yang berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa tadi, tujuannya agar saling mengenal, agar saling tolong menolong, bukan saling membanggakan sukunya masing-masing, bukan. Juga bukan saling membanggakan negaranya sendiri-sendiri, bukan. Akan tetapi yaitu kita itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling tolong-menolong satu sama lain, bukan untuk bertengkar, bukan ya. Paham ya ini yang nomor 2?
Oke, pesan pokok berikutnya dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang nomor 3 adalah orang yang paling, ini paling ya, orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang ganteng ya, bukan orang yang cantik, bukan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, yang membedakan adalah takwanya ini. Jadi semua manusia di hadapan Allah itu sama, yang membedakan yang takwa. Bagi yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Takwa itu apa? Takwa itu yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita itu bertakwa kepada Allah, maka kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Oke ya, itu yang nomor 3. Berikutnya, pesan pokok surat Al-Hujurat yang nomor 4 adalah Allah Maha mengetahui semuanya, yang tampak maupun yang tidak tampak. Artinya Allah itu mengetahui baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam bertindak. Ketika mungkin tingkah laku kita, tindak tanduk kita itu tidak diketahui orang lain, tapi pasti Allah itu mengetahui tingkah laku kita. Makanya kita harus bertingkah laku yang baik. Karena dimanapun kita bertingkah laku, dimanapun kita berada, apapun perbuatan kita pasti akan diketahui oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Oke ya. Itu merupakan pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, sekarang cara menghafal surat Al-Hujurat. Jadi surat Al-Hujurat ayat 13 ini kalian harus menghafalkan ya, agar nanti sudah hafal surat Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ini dibaca. Yang pertama ini dibaca berulang-ulang. Membacanya antara 10 sampai 20 kali sampai hafal. Berikutnya kalau sudah dibaca berulang-ulang, yang kedua ini juga dibaca berulang-ulang. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Berikutnya kalau sudah 1 dan 2 dibaca berulang-ulang sudah hafal, maka kalimat ke-1 dan ke-2 itu dihafalkan bareng. Jadi setelah 1 langsung 2, 1 langsung 2. Antara 10 sampai 20 kali sampai hafal. Kalau yang ke-1 dan ke-2 ini sudah hafal, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ini inna akramakum indallahi atqakum. Kita baca berulang-ulang sampai hafal. Kalau ini sudah hafal, maka kalimat yang ke-1 dan ke-2 tadi di slide sebelum ini sama yang ketiga dibaca atau dihafal bersama-sama. Ya, yang ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kalimat pertama itu, yang keduanya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu yang kedua. Yang ketiga inna akramakum indallahi atqakum. Kalau tiga-tiganya ini sudah hafal, kita lanjutkan ke yang keempat, innallaha alimun khabir. Itu dibaca 10 sampai 20 kali. Kalau sudah sampai 4, maka digabungkan kalimat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu dihafalkan, diulang-ulang bacaannya, nanti lama-kelamaan akan hafal sendiri. Nah, nanti kalau sudah ke-4 sudah hafal. Misalnya yang pertama tadi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Yang keempat, wa ja'alnakum syu'uban. Yang kedua ya tadi, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang ketiga, inna akramakum indallahi atqakum. Yang keempat, innallaha alimun khabir. Itu cara menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Kira-kira bisa ya hafal ya? Insya Allah hafal. Nah, sementara itu
Semoga sedikit materi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan insya Allah akan kita sambung materi berikutnya di minggu yang akan datang. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.